Kompetisi peradilan semu konstitusi dan seminar nasional dengan tema konstitusionalitas pidana berlaku dalam kebencian saya katakan dibuka. Mari kita awali sesi seminar pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para narasumber, karena terbatasnya waktu, barangkali satu narasumber kita sediakan 20 menit, bro. 20 menit, ya. Nanti sisanya kita gunakan untuk berdiskusi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan para narasumber yang terhormat, para dewan juri dan para mahasiswa yang berbahagia. 20 menit saya pakai untuk presentasi. Saya sudah menulis makalah, Pak. Filenya ujaran kebencian. Mudah-mudahan masuk. Kalau tidak masuk, itu dia. Baik, saudara, judul yang dipakai atau ditetapkan untuk seminar ini adalah konstitusionalitas pengenaan pidana bagi pelaku ujaran kebencian. Kalau bisa bicara konstitusionalitas itu kan mungkin pertanyaan begini, apakah orang melakukan ujaran kebencian itu dihukum berdasar ketentuan konstitusi? Nah, itu saya nulis pada coretan kecil, mungkin fontnya dibesarkan kali. Begini, saudara, ujaran kebencian itu apa sih? Ujaran kebencian itu segala jenis advokasi terhadap kebencian yang menyebabkan orang lain ya menjadi dibenci, menjadi dimusuhi berdasar kebangsaan, ras atau agama yang menghasut. Intinya juga termasuk di situ diskriminasi, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok atau orang tertentu itu adalah kebencian kalau itu diucapkan dengan lisan atau ditulis. Apakah ada itu tadi? Saya kutip dari ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi konvensi internasional tentang hak politik dan hak sipil. Disebut begitu, tidak boleh orang melakukan ujaran kebencian, itu melanggar hukum. Bagaimana di konstitusi kita? Nah, dasar konstitusionalitasnya saya ambil dari pasal 28B ayat 2. Ini di situ disebut setiap orang berhak atas kelangsungan hidup dan seterusnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tidak boleh diskriminasi, itu dasar konstitusinya. Yang kedua, setiap orang bebas meluk agama, karena ujaran kebencian itu sering terjadi diskriminasi antar umat beragama.
Setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya. Itu pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Sering orang mencerca orang yang merendahkan martabat tanpa dasar. Pasal 28I ayat 1, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Nah, itu saja antara lain bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu memang ada larangan kita melakukan ujaran kebencian dengan memberi perlindungan terhadap hak-hak itu tadi, melindungi martabat seseorang, melindungi orang dari perbuatan diskriminatif dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Lalu asas legalitas, kan kalau konstitusionalitas itu orang dihukum tuh kan hanya boleh pakai asas legalitas. Kita punya undang-undang sekarang. Apa dasarnya? Nah, di pasal 28I ayat 1 di situ disebut hak untuk hidup dan seterusnya serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Itu asas legalitas artinya. Orang tidak boleh dituntut dibawa ke pengadilan kalau tidak ada hukum yang berlaku lebih dulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu namanya asas legalitas. Nah, dengan demikian di konstitusi sudah ada ketentuan larangan serta dasar asas legalitasnya. Lalu apa sekarang? Saudara, kalau di dalam hukum kita agak lebih rinci sebenarnya daripada yang dirumuskan oleh ICCPR. Arti ujaran kebencian di situ. Arti ujaran kebencian di halaman 2. Jadi gini, apa sih ujaran kebencian itu? Adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, menghasut orang. Provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras. Kamu rasmu seperti kucing, itu hinaan. Kulitmu hitam legam, misalnya. Kamu orang suku apa gitu, dan seterusnya. Kamu banci. Itu kecenderungan seksual. Itu tidak boleh. Itu ujaran kebencian. Dan itu semua diatur ya di dalam satu genus yang disebut pencemaran dan fitnah. Intinya ujaran kebencian itu pencemaran dan fitnah. Kalau pencemaran itu mengatakan sesuatu yang memang benar tetapi menyebabkan orang lain tersakiti. Itu dalam agama namanya ghibah. Kalau fitnah menyebarkan sesuatu yang tidak ada seakan-akan ada sehingga dia tidak bisa membuktikan bahwa itu ada. Itu fitnah. Kalau dalam agama juga sama. Nabi mengatakan atadru namanya ghibah. Apa tuh ghibah Nabi? Ghibah itu kamu mengatakan kejelekan orang lain dan orang itu memang jelek. Iya, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan kejelekan orang lain yang memang jelek. Itu namanya pencemaran kalau dalam hukum pidana. Kalau di dalam agama, fitnah itu kamu mengatakan kejelekan orang lain padahal itu tidak pernah ada. Nah, di dalam pasal 310 KUH pidana itu pencemaran atau ghibah itu diancam dengan hukuman 9 bulan pidana. Ya memang sih, misalnya ini ada teman saya Pak Galang, Pak Galang itu agak tuli, misalnya. Mungkin Pak Galang memang agak tuli, tapi tidak boleh saya katakan gitu. Kalau dia tersinggung lapor dia. Saya tidak tuli. Oh saya memang tuli, tapi saya kan malu kalau didengar mahasiswa gitu. Itu namanya pencemaran. Tapi kalau saya katakan Pak Galang itu istrinya 2, padahal yang benar 3, nah itu fitnah. Itu fitnah namanya. Misalnya, atau istrinya yang benar 1, itu fitnah. Nah itu hukumannya 4 tahun saudara. Jangan main-main ya. Nah,
Tetapi genus ini, ke dalam dua ini, kemudian ujaran kebencian itu dipecah lagi sehingga menjadi 7 jenis. Di dalam berbagai aturan hukum kita itu ujaran kebencian itu menjadi 7 jenis. 1, pencemaran nama baik, itu tadi pasal 310. Yang kedua, penghinaan, lalu penistaan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, lalu provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Nah, di dalam undang-undang kita ini semuanya ada. 1, KUH pidana tadi sudah ada. Yang kedua, ada juga undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Tidak boleh mengucapkan terhadap ras dan etnis yang sifatnya diskriminatif. Ada undang-undang penanganan konflik sosial. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ada Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu semua mengancam kalau saudara melakukan salah satu dari yang 7 varian ujaran kebencian ini. Sehingga asas legalitasnya ada. Kenapa orang kok begitu ditangkap gitu? Lah, asas legalitasnya ada salah satu dari berbagai undang-undang yang saya sebutkan itu tadi. Jadi tidak sembarangan. Kan dulu Polri pernah digugat, dikritik rame-rame ketika pada tahun 2015 mengeluarkan surat edaran nomor 6. Isinya cara menangani ujaran kebencian. Dikritik bahwa itu kriminalisasi, padahal enggak. Polri itu waktu itu hanya membuat cara-cara menangani kalau itu terjadi. 1, bersifat persuasif. 2, jangan langsung ditangkap, diberi pengarahan dan sebagainya. Sebenarnya baik, tetapi orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya hanya melaksanakan berbagai ketentuan undang-undang yang ada di dalam tadi. Nah, saudara sekalian, ujaran kebencian kalau kita bicara dalam kasus sekarang, itu kita beri contoh aja. Soal saudara anggap pengadilannya benar atau tidak benar itu soal lain. Tapi contoh, orang yang dihukum karena ujaran kebencian. Yang pasal 310 itu dulu Zainal Ma'arif, dosen sini, dosen Fakultas Hukum ini ya. Zainal Ma'arif dan Egy Sujana. Zainal Ma'arif itu mengatakan Pak SBY punya istri lain, bersebar. Egy Sujana mengatakan keluarga SBY menerima mobil dari Korea. Pak SBY tidak diterima, lapor pengadilan, dihukum oleh pengadilan. Karena apa? Itu pencemaran nama baik. Kemudian yang kena undang-undang ITE, Prita Mulyasari, dia mengatakan menyebarkan berita, baik Nuril juga, baik Nuril menyebarkan berita, sesuatu yang tidak boleh beritakan dia siarkan lewat internet, lewat WA dan sebagainya, dihukum. Terlepas saudara setuju atau tidak setuju. Ahmad Dhani dihukum. Buniani dihukum. Kemudian yang terakhir itu penyebaran berita bohongnya Ratna Sarumpait dihukum. Jadi saudara, maksud saya hati-hati, jangan suka main gini sembarangan men-share. Barang siapa membuat kemudian men-share ya, mendistribusi, kemudian juga membuka akses, itu kalau yang bersangkutan tersinggung dan melapor, saudara bisa kena. Hati-hati main WA itu, sembarang forward gitu. Itu ujaran kebencian. Itu hukumannya berat kalau pakai undang-undang ITE, karena kalau undang-undang ITE itu 6 tahun hukumannya. Kalau cuma pakai 310, pasal 310, 311, ya hukumannya agak ringan, 2 bulan, 3 bulan kayak apa Zainal Ma'arif itu. Gitu. Tapi kan sudah terpidana. Dan saudara, terpidana 2 bulan itu berat, jangan 2 bulan, 2 hari aja saudara di dalam kamar sendiri aja udah begitu tersiksanya. Di dalam kamar sendiri, apalagi di dalam kamar penjara gitu. Ya, hati-hati. Nah, saudara sekalian, sekarang ini ya, banyak kasus hoax
Itu juga termasuk ujaran kebencian. Membuat berita palsu atau berita yang ada itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan lain artinya. Saya beri contoh saya aja biar tidak contohkan orang lain nanti keliru malah kena undang-undang ujaran kebencian. Gini, saya dulu pernah mengatakan begini di ILC. Menurut Bung Karno, orang Islam tidak perlu berjuang mendirikan negara Islam. Saya katakan gitu memang. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara agama. Oleh sebab itu, kalau orang Islam ingin hukum-hukum Islam berlaku di Indonesia, berjuanglah mati-matian agar kursi-kursi DPR itu direbut oleh orang-orang Islam, dan disitulah hukum-hukum Islam bisa dimasukkan. Itu pidato Bung Karno 1 Juni. Tapi ada sambungannya. Begitu juga orang-orang Kristen kalau ingin hukum-hukum Indonesia ini masuk letter-letter Kristen, berjuanglah hai orang-orang Kristen, rebutlah kursi DPR itu. Itu benar pernyataan itu. Tapi kemudian dipotong. Ketika saya bicara tentang radikalisme, orang Islam jangan radikal dong. Mau memperjuangkan hukum Islam dalam hukum publik secara eksklusif, itu radikal, saya bilang. Lalu di setel lagi, katamu kan boleh orang Islam membuat kursi. Iya, tetapi kan sambungannya orang Kristen juga, sehingga Kristen, Islam, Hindu bercampur di DPR membuat hukum bersama. Itulah yang disebut eklektisasi di dalam hukum publik. Bukan hukum sendiri-sendiri. Itu eklektisasi. Yang hukum publik itu adalah kalimatun sawah, hukum nasional, hukum Pancasila namanya. Yang hukum perdata itu silakan berlaku hukum agama masing-masing. Kan hukum perdata itu asasnya sukarela. Mau tunduk boleh, tidak tunduk boleh. Saya sering memberi contoh gitu. Anda mau tunduk pada hukum agama? Iya. Oke, di dalam hutang-hutang itu kalau dalam agama ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu katikum bilah. Kalau kamu berhutang-hutang dengan saudaramu, tunjuklah seorang untuk menjadi saksi agar menulis hutang piutangmu itu. Itu hukum Islam dalam Al-Quran, tapi di antara saudara, di antara kita tidak pernah kalau hutang pakai saksi kan. Semuanya pakai kartu kredit. Apa boleh? Boleh karena itu hukum perdata. Tapi kalau saudara punya cara itu, boleh juga. Saya ngomong ketemu Pak Aidil, saya mau pinjam uang nih 2 juta, panggil saksi tak tolong saya pinjam uang, itu boleh. Tetapi kalau tidak juga boleh karena itu hukum perdata. Paham? Kalau hukum publiknya itu hukum bersama, itulah yang disebut proses eklektisasi, di mana semua pemikiran itu diolah menjadi satu, disepakati, lalu muncullah hukum bersama yang namanya hukum nasional itu. Nah, dalam konteks itu jangan dihoaxkan kalau orang Islam boleh, kata Bung Karno, tidak ada sambungannya. Kristen, Hindu, Buddha juga boleh, lalu berkumpul di Dewan Perwakilan Rakyat buat hukum nasional. Itulah wakil kita. Hoax yang kedua, yang sekarang ini beredar, saudara bisa lihat sekarang. Saya pernah mengatakan begini, kalau pemimpin sudah tidak dipercaya oleh rakyat, mundur dari jabatannya, tidak harus menunggu putusan pengadilan. Benar nggak saya katakan? Benar, benar. Tetapi konteksnya dulu, maaf, saya mengatakan itu ketika ketua DPD itu ditangkap, sudah menjadi tersangka, dan ada orang sudah masuk penjara di Sukamiskin, itu masih menerima gaji anggota DPR. Kenapa? Belum diadili. Si ketua DPD saya kan baru ditangkap, belum diadili. Nah, itu hukum pidananya. Mundur kalau sudah ditangkap, saya bilang itu tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Rakyat minta Anda mundur, dia kan sampai ke PT UN segala karena dipecat oleh teman-temannya di DPD. Nah, tapi sekarang dibelokkan, Pak Mahfud. Itu berlaku tidak bagi Pak Jokowi gitu. Sekarang ditempelkan tuh pernyataan saya yang tahun 2016 itu diedarkan, lalu di bawahnya ditulis Jokowi kata Mahfud MD harus mundur. Itu hoax. Hoax pertama itu pernyataannya dalam konteks, maaf ya kalau ada wartawan tidak usah tulis ketua DPD-nya.
Tapi kalau anda buka YouTube aslinya di ILC itu ada di situ. Ada. Misalnya ada orang sudah di penjara, udah inkrah, tetapi kepresnya belum turun, jadi di penjara tuh nerima gaji terus. Hanya karena kepres belum turun. Nah, secara etik menurut Pak MPR nomor 6 kalau sudah begitu mundur. Lalu ada yang tanya, Pak, apakah itu berlaku bagi Pak Jokowi? Berlaku. Tetapi apa ukurannya Pak Jokowi tidak dipercaya? Kan dia tidak tersangka. Pak sudah di demo loh. Kalau hanya di demo lalu dianggap tidak dipercaya, semua presiden nggak ada yang tidak di demo. Bung Karno di demo habis-habisan, Pak Harto lebih lagi, Habibie lebih gila lagi di demo orang. Gus Dur dikepung istananya oleh rombongan baju putih waktu saya jadi menteri. Kemudian Bu Mega juga di demo juga. Pak SBY juga di demo disamakan dengan kerbau. Jadi kalau hanya di demo lalu dianggap orang ini sudah tidak percaya harus mundur, tidak bisa. Nah kalau sudah tersangka gitu kok masih tidak, nah itu secara moral mesti jauh diri. Itu yang saya katakan pada waktu itu. Itu hoax. Kalau saya ngelapor karena itu legal juga, itu kena yang buat, yang ngedarkan. Biasanya kan tidak bilang begitu. Konteksnya kan beda. Ada lagi satu nih. Saya bicara contoh aja, sudah 20 menit tadi. Saya pernah katakan begini loh, yang sekarang juga beredar. Malaikat pun bisa menjadi iblis jika masuk ke dalam sistem di Indonesia ini. Apa betul Pak Mahfud pernah mengatakan? Betul. Tetapi di situ tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh masuk sistem, karena yang saya nyatakan itu pernyataan saya tahun 2012 ketika undang-undang Pemda itu akan diubah, saya disuruh pidato. Saya katakan harus diubah nih undang-undang Pemda. Karena kalau undang-undang Pemda ini tidak diubah, nanti kepala daerah itu meskipun orang baik akan jadi iblis juga. Hanya antri masuk penjara. Kalau begini sistemnya, saya bilang. Jadi konteksnya pada waktu itu bukan sistem di Indonesia itu lalu membuat kita jadi iblis, tapi waktu itu konteks perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya ingin mengatakan sebenarnya, ini kalimat terakhir, sebenarnya sekarang ini instrumen hukum itu sudah ada. Alat untuk mendeteksi hoax juga sudah ada. Polisi sudah punya alat. Misalnya sekarang ya ada orang mengatakan, nih ada berita begini. Si Pak Galang itu misalnya, Pak Galang Asmara itu kemarin mencopet. Hoax ini tidak ada. Nah sekarang polisi sudah punya alat. Siapa yang buat pertama ini? Begitu muncul di WA siapa ini? Dapat dari mana? Dalam 2 menit ketemu asalnya. Ketemu, saudara, jangan main-main. Polisi sudah punya alat. Saya sudah pernah membuktikan. Dari mana asal sebuah isi WA yang hoax itu? Apalagi di Twitter. Langsung ketemu. Ini asalnya dari sini, dari sini, dari sini. Pak, ini yang buat. Nomor ini yang mengeluarkan pertama, tangkap orangnya. Maka banyak yang ditangkap. Sekarang ini sudah ada alat polisi. Dimiliki oleh polisi. Dimiliki oleh BEN. Dimiliki juga oleh KPK. Alat untuk tahu siapa yang membuat pertama kali itu. Jangan main-main, saudara. Misalnya memforward itu, kalau saudara yang buat pertama, kalau yang bersangkutan melapor ketahuan. Kita buat sudah ada alatnya, gampang kok sekarang. Cuma kenapa itu tidak ditindak? Karena jumlah orang membuat hoax itu jutaan. Sehingga kalau ditangkap semua nanti polisinya malah repot. Maka nggak ditangkap meskipun sudah tahu. Yang penting tidak membahayakan. Tapi yang sifatnya jaringan itu yang ditangkapi sekarang itu. Kan ada tuh yang kemarin ditangkapi. Dulu ada Sarasen, ada Cyber Muslim Army. Itu yang jaringan gitu. Yang orang-orang begitu bukan tidak diketahui, saudara. Saya pernah ngetes. Kan saya pernah ditulis Mahfud MD mendapat mobil Camry dari seorang bupati pada saat pencalonan bupati. Mobilnya ini B1 MMD. Oke? Nah, saya tes ke polisi, lapor ke polisi. Ketemu orangnya buat. Mobil ini saya beli sendiri tahun 2013 ketika saya akan keluar dari MK. Ini kwitansinya saya bayar sendiri melalui rekening ini. Kok ada fitnah begini?
Sedangkan yang itu buat pilgub ini kan tahun 2016 pilgubnya di apa namanya, di Jawa Barat itu, di Serang. Kok bilang 2016 menerima mobil, wadah mobil saya tahun 2000 tidak ada rapor ketemu. Ini tahu enggak? Jaringannya itu ada di Sumatera Barat. Langsung ketemu. Iya, langsung ketemu. Pak, polisi langsung lapor ke saya. Terus jaringan satunya di Probolinggo, ada di Pasuruan. Tuh di mana jaringannya? Tangkap, diperiksa semua. Gampang kok ketahuannya itu. Cuma kemudian saya bilang sudah terbukti bahwa itu tidak apa. Yang bersangkutan juga akunnya lalu dihapus, menghilang. Saya bilang polisi Anda banyak kerjaan lain. Kalau sempat besok diteruskan, kalau tidak sudah, ini kan delik aduan. Kan? Nanti daluarsanya lebih cepat juga. Tetapi saya ingin mengatakan pada Anda, alat untuk mengetahui itu ada. Bukan saudara tidak ketahuan kalau membuat itu. Cuma sekarang karena jutaan, kantor polisinya cuma ratusan. Hanya memeriksa hal kecil itu. Tapi pada saatnya kalau itu sudah sangat menyakiti dan yang bersangkutan tetap mengadu, diproses oleh polisi. Jangan main-main dengan ujaran kebencian. Yang kedua, kenapa tidak diproses? Kadang-kala menjaga nama baik orang yang terkena juga. Orang yang di nista itu dicemarkan nama baiknya, melakukan sesuatu lalu disiarkan. Misalnya si A ketahuan tidur dengan seorang perempuan tanpa mahram di sebuah hotel, disiarkan. Itu benar. Nah, yang bersangkutan tidak ngadu karena takut ketahuan, kan nanti malah ketahuan istri juga, ketahuan lain-lain. Jadi dia tidak ngadu. Nah, kalau tidak ngadu jangan diproses. Karena itu restoratif justice, orang yang merasa menjadi korban itu ingin dilindungi namanya. Banyak orang jadi korban itu tidak melapor karena memang benar, sehingga pura-pura diam aja. Paling bilang itu fitnah tapi tidak melapor. Ada banyak yang seperti itu. Dan jika ditangani semua dengan tidak selektif, bisa muncul ribuan kasus yang pasti tidak bisa ditangani dengan cermat. Nah, yang terakhir, meskipun begitu kita tidak usah takut untuk ngeritik, asal tidak mengandung ujaran kebencian. Mengeritik presiden juga boleh, ngeritik presiden boleh, tetapi tidak boleh menghinanya. MK sudah memutuskan pasal penghinaan terhadap presiden sudah dihapuskan dari KUHP, tetapi presiden secara pribadi dapat mengadukannya sebagai delik aduan. Nah, sekarang jadi perdebatan karena ini nanti Pak Arteria bisa cerita. Karena sekarang di RKUHP yang baru itu penghinaan terhadap presiden masuk lagi. Padahal MK sudah nyatakan tidak boleh. Itu harus delik aduan sekarang jadi delik biasa. Nah, saudara, kenapa itu? Saya tanya ke perusahaan, kenapa? Iya Pak, masa menghina presiden tidak dipidanakan? Ada pasal lain di situ. Barang siapa menghina presiden atau kepala negara atau kepala pemerintahan yang luar negeri sedang berkunjung ke Indonesia, diancam pidana. Masa orang luar dihina di sini dihukum, pelakunya presiden kita sendiri masa tidak dihukum? Sehingga dimasukkan lagi. Gitu. Nah, jadi perdebatan. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Pak, gimana Pak pasal penghinaan itu sendiri? Pak Jokowi begini, bagus. Terserah hukum aja. Kalau menurut hukum penting silakan. Kalau tidak penting ya tidak usah. Wong saya ini ada atau tidak ada pasal penghinaan itu, saya sudah dihina tiap hari, tetapi saya tidak pernah lapor. Itu Pak Jokowi kepada saya. Jadi silakan kalau hukum memandang penting silakan, kalau tidak ya tidak. Diskusikan lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syekh Mahfud.